Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat rahmat Bapak-bapak sekalian, bagaimana dia sangat mengucapkan kita membaca salawat ya Rabbi bil Mustafa wal rasidana wa qina Allah ya wasi'al amin ya Rabbi bil Mustafa wal rasidana wa qina من ألوذ به سواك عند حلول الحادثين العالمين إذا الكريم تجلى باسمه الناقمين اللهم صل وسلم وبارك عليه selalu memberi taufik hidayah kepada kita semua, menjaga umur kita, sehat kepada kita, diluaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita niatkan Allah kita yang Allah berkhusus para pendahulu sejarah awal dan mewakilkan mereka orang dari jannah. Maka kejadian untuk saudara-saudara yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah akan penyakitnya, menguatkan umurnya, sehatkan badannya, dan mudah-mudahan kejadian untuk keluarga kita, istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala ini yang akan menulis salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang keutamaan dalam jual beli itu. Kita harus harus tegang rasa, harus bermuka manis, harus lebih banyak memberi yang baik kepada orang lain dan kepada pembeli kalau berjual. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, baik kita sebagai penjual ataupun membeli harus selalu dengan wajah manis, harus selalu dengan perilaku yang baik. Ya. Kita lanjutkan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Rawahu Bukhari. Itu ya. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberi rahmat, ya Allah sangat suka, Allah sangat sayang ya kepada seseorang yang
selalu samhan. Samhan itu toleransi. Toleransi itu artinya mempermudah segala sesuatu, bukan mempersulit. Ada orang punya moto, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Salah, bukan orang Islam itu mulai justru ya, setelah contoh ini permudah samhan, artinya dipermudah toleransi, ya, tenggang rasa, saling menghormati, ya. Samhan idza ba'a, apabila dia menjual sesuatu, dipenjual dia harus, ya, harus baik, harus berbuat baik kepada pembeli. Samhan idza ba'a wa idza ishtara, dan juga kalau beli, gitu, ya. Kalau mau beli juga harus, ya, harus, ya, tenggang rasa, harus sopan, harus berbuka manis, ya, wajah baik, jangan terlalu menyulitkan penjual. Kalau nawar itu hampir nggak netes lagi, proses nggak netes lagi. Kadang-kadang apa namanya mengambil kesempatan gitu. Dia tahu nih, ini gak bakal, udah sore, udah gagal nih, ya, dia tawar-tawarnya hampir tidak ada bentuknya sama sekali, misalnya. Itu gak bagus, itu, ya. Ya, apalagi kalau ketemu pedagang yang kita lihat, ya, pedagang kaki lima, pedagang yang itu jangan pakai ditawar kan, kalau kemahalan cuma 5.000 juga, ya, cuma 5.000, ya. Udah, kalau pisang udah ketua, masih banyak ditawar, masih nama lagi terus, tapi habis banget, sampai ke netes, peres. Jangan, itu namanya samhan idza ishtara, harus baik ketika membeli, ya. Orang dia datang kan mesti ada untungnya, ya. Jangan sampai habis banget, orang tidak beruntung sama sekali, ya. Nah, sebaliknya tadi samhan idza ba'a, begitu juga kalau menjual, ya, boleh kita dibebaskan untuk mengambil untung. Bisa 10%, bisa 20%, bisa 30%, bisa 40%, bisa 50%, gitu, keuntungan, ya. Jadi kalau kita fikih itu biasanya disebutkan ada namanya ar-ribhul fahish. Ribhul fahish itu artinya keuntungan yang terlalu keterlaluan. Keuntungan 1000%. 100 kali lipat itu ya nggak bagus, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan 100% aja begitu itu udah keterlaluan sebetulnya, ya. Kita beli barang 100.000, jualnya 200.000, ya, itu keterlaluan gitu. Ya, namanya itu lebih ribhul fahish. Boleh, gitu. Cuman ya keterlaluan lah, itu kan memberatkan, ya, orang lain. Masih ada lebihnya, dia bisa beli yang lain, sebenarnya tidak habis sama dia doang. Yang dagangnya tega, ya. Iya, raja tega, ya. Samhan idza ba'a, dia harusnya toleransi ketika menjual. Wa idza ishtara, ketika membeli. Wa idza taqaddara, idza taqaddara artinya giliran bayar utang, giliran membayar sesuatu itu harus, ya, samhan, harus handsome, Inggrisnya handsome, harus, ya, indah, ya, kata-katanya apa. Biasanya orang kalau pinjam kan tidak pinjamnya doang, bagus banget.
Sudah bayarnya? Sudah bayar nembak. Galakan dia. Ya. Rasulullah SAW Allah sangat suka. Allah akan memberikan kemudahan, rahmat, kasih sayangnya kepada orang yang tahu toleransinya, baik dia sebagai penjual atau dia sebagai pembeli atau dia sedang membayar utang, gitu, ya. Sebaiknya bayar utang itu pada tepat waktunya, sesuai dengan janjinya, sesuai dengan yang digariskan di dalam Al-Quran. Masalah utang ini karena banyak menjadi picu ya perselisihan utang itu. Dalam Al-Quran begitu rincinya utang itu sampai ayat terpanjang dalam Al-Quran itu adalah ayat utang. Biasanya satu ayat kan sebaris, setengah baris. Ini ayat satu lembar, satu ayat. Itu ayat utang, utang. 282. Ya, utang. Dirinci banget. Kalau mau berutang itu harus tahu bisa bayarnya apa enggak. Kalau mau berutang itu harus tahu kapan kira-kira dia bisa bayar. Harus tahu. Mau disebut. Kalau berutang itu harus ditulis, dicatat. Kalau berutang itu harus ada saksi-saksi, gitu. Iya. Kalau berutang itu kalau tak ada saksi, ya harus ada protokol jaminan. Kalau jaminan, bukan itu. Kenapa? Karena memang gara-gara utang ini kebanyakan itu orang jadi marah dan sebagainya. Makanya diuji banget di dalam Al-Quran. Ya, itu di akhir surah Al-Baqarah. Ya, ada ya. Nah, giliran bayarnya juga begitu, harus tepat waktunya. Ya, kemudian memberikannya itu mengembalikannya dengan baik makna. Ya, disunahkan dalam kisah ya, memberikan sesuatu kepada orang yang meminta kepada kita. Ya, ya. Rawahul Bukhari. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن مؤسر او يضع عنه. رواه مسلم. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa man sarrahu. Sarrahu itu artinya yang suka, yang ingin, ya. Barang siapa yang ingin, ayyunajjiyallahu, yang ingin Allah menyelamatkannya, yunajjiyallahu, menyelamatkannya, ya. Min kurab yaumil qiyamah, dari huru hara hari kiamat, kesusahan hari kiamat. Ya, di dalam Al-Quran itu dilukiskan hari kiamat itu begitu menyeramkan. Ketika datangnya hari kiamat itu gunung-gunung penerbangan bagaikan kapas, artinya udah hancur, lebur, ya, lautan tumpah semuanya, semua perut putih, keluar semuanya. Itu bagaimana susahnya pada hari kiamat tersebut, ya. Maka di sini Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang ingin diselamatkan pada hari kiamat atau dari huru-hara hari kiamat tersebut, falyunaffis an mubsirin, hendaknya dia yang mempermudah orang yang kesusahan. Maksudnya kesusahan bayar utang. Nah, dia harus ya, memberi kemudahan.
Ya. Anhu, bahkan ya yang sebaiknya udah dibebasin aja. Sambung kan? Kalau tanya 10.000 sih, lagi ada pertama ya. Kalau 2 juta, 10.000 biarin dah. ya, semakin berat, semakin susah kita merasakannya, semakin besar pahalanya. Kalau cuma 10.000 sih dibebasin, ya udah nggak berasa itu sih. Pahalanya ada juga nggak berasa. Tapi yang susah, ya kita bebasin 10 juta bebasin, 12 juta bebasin. Ya, itu pahala besar. Kalau kita mau selamat dari ya. Tapi hadis ini walaupun Rasulullah ya memberi dorongan kepada kita untuk membebaskan utang tersebut, jangan dibatal main. Apa namanya biar lebih sering. Untuk nanti kalau dibebasin misalnya gitu, ya, udah nggak boleh. Tetap ayatnya Al-Quran yang tadi itu, ya, itu tetap berjalan berlaku. Tetap seseorang yang bahkan dalam hadis lain dikatakan barang siapa yang berhutang dan dia betul-betul niat akan membayarnya dan dia betul-betul tahu pada tanggal sekian saya akan punya uang dan saya akan bayar hutang tersebut, itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Allah akan mudahkan dia untuk membayar hutang tersebut. Artinya ada apa namanya? Ada usaha dia untuk membayar, ada niat untuk membayar, dan ada bayangan pokoknya itu nanti akan ada ini dan saya akan bayar dari sini. Ini nggak boleh kita berhutang itu bukan bayaran itu. Itu ya. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulun yudayinu nas. Rasulullah berkata, dulu ada orang yang suka dia ya memberi hutang kepada orang lain, jadi piutang, dia ngutangin ya pada orang. Wa kana yaqulu li fatahu, dan orang tersebut selalu berkata kepada stafnya, kepada pembantunya ya yang tukang nyariin lagi utang, tukang lagi utangnya, apa dia mengatakan, idza ataita muslim fatajawaz anhu. Dia selalu mengatakan kalau nanti ada yang ditagih utangnya, dia kelihatannya benar-benar gak mampu dan belum mampu, atau misalnya ya karena sesuatu dia sebetulnya udah ada uang yang akan bayar tapi tahu anaknya sakit, istrinya sakit misalnya, atau dia sakit sehingga harus lebih dahulu beli obat daripada dia utangnya gitu ya. Maksudnya mengusir itu artinya yang susah untuk membayar utangnya. Fatajawaz anhu, jadi si majikan selalu bilang kepada stafnya itu, kalau ada yang begitu udah ini aja apa namanya, iya lewatin aja, kasih timpulan aja, tidak gampangin ya. La'allahu ayatajawaz anhu, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala akan ya membebaskan kita dari dosa-dosa kita di akhirat. Ya, kalau bebas itu orang ya diceritakan oleh Rasulullah SAW demikian. Falaki Allah fatajawaz anhu. Kata Rasulullah benar. Orang tersebut wafat, ya, akhirnya semua dosa-dosanya itu ya
dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebijakannya tersebut, karena perilakunya tersebut yang baik, yang suka membebaskan utang-utang dari orang-orang yang berutang kepadanya. Lagi-lagi hadis ini jangan dipahami utang itu siapa tahu nanti orang pada bebasin gitu. Bukan begitu. Islam itu selalu memberikan motivasi dari dua arah, dari yang memberi hutang, yang utangi, dari orang yang berhutangnya. Dua-duanya diberikan motivasi. Yang memberi hutang, itu dikasih motivasi, ayo kalau ada yang susah coba dibebaskan supaya nanti kamu betul bebas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang berhutang itu juga dia akan memberi motivasi, usahakan untuk membayar hutang. Niatkan kamu mau akan membayar hutang, cari, karena nanti setiap kamu mencari tersebut, ketika kamu usaha untuk membayar tersebut, pasti Allah akan mempermudahnya. Bahkan disunahkan untuk membayar hutang tersebut dengan baik, bahkan untuk melebihkan dari hutangnya tersebut. Hutangnya 100 juta, tambah bisa sisir. Itu yang bagus begitu. Jadi dari dua sisi, dua arah itu selalu hutang itu tidak menjadi bahan keributan, malah justru hutang itu akan menjadi perekat antara kedua belah pihak sebagai implementasi dari tahawun, kerjasama, saling tolong menolong. وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي رجل ممن كان قبلكم. Hadis selanjutnya dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usi wa rajulun mimman kana qablakum." Kata Rasulullah, ada orang sebelum kamu, maksudnya adalah kaum sebelum kaum Nabi Muhammad, kaum Nabi sebelumnya. Mimman kana qablakum. Musibah itu artinya dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihisab itu maksudnya dihitung antara amal ibadahnya dengan dosanya, ditimbang beratan mana, itu namanya hisab, hisab. Falam yujad lahu min al-khairi syai'un. Orang ini ditimbang, diperiksa amalnya, enggak ada yang baik sama sekali, semuanya jelek. Jadi selama hidupnya itu dia bergelimang dengan dosa. Setiap saat, bukan setiap minggu, bukan setiap saat dosa saja yang dilakukan, perbuatan dosa. Falam yujad lahu min al-khairi syai'un, tidak didapat sama sekali kebaikan di dalam ibadahnya, itu ada sama sekali. Illa annahu kana yukhalitun nasa wa kana musiran, kecuali dia ini, si pendosa ini, dia selalu berkomunikasi dengan masyarakatnya, dan selalu, dan dia itu orang mampu, orang banyak uang, orang apa namanya, orang kaya lah. Wakana yang bil manamu yatajawazu al-muhsin, dan orang tersebut yang dosa banyak tuh, selalu memerintahkan kepada stafnya, kepada pembantunya agar
membebaskan mereka-mereka yang tidak kuat untuk membayar ya utangnya, bebaskan utang. Ya. Kalau Allah Azza wa Jalla, maka ya, karena yang menimbang ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah berfirman, "Nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk memberi kebaikan kepada orang lain, ya. Jadi kalau dia aja yang banyak dosanya bisa membebaskan utang orang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, saya lebih berhak untuk membebaskan ya kesalahan-kesalahan orang lain. Fatajawazu anhu, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar bebaskan dia dari segala tuntutan api neraka dan lain sebagainya, masuk ke dalam surga. Lagi-lagi hadis seperti ini jangan berarti kalau begitu kita bikin doa itu tidak apa-apa nih. Yang penting utangin orang. Jangan. Begitu ya. Maksudnya apapun seseorang itu bisa memberikan kemudahan ya, kepada orang lain, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan kepadanya ya, nanti di hari kiamat, baik pada waktu hari kiamatnya ataupun pada waktu ya ditimbang amal seseorang tersebut ya. Wa'an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, hadis selanjutnya dari Hudzaifah, beliau berkata, "Uti Allah Ta'ala bi'abdin min ibadihi." Allah Subhanahu wa taala ya didatangkan seorang hambanya. Cerita ini ilustrasi nanti dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah ya. Maka orang satu-satu dipanggil, semua satu-satu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang atahullahu malan, ada seseorang hamba yang Allah beri kelebihan dia harta. Untuk di dunia ini orang kaya dia, ya, orang kaya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala menghisab begitu, bertanggung jawab ya. Mata ambil tafid dunia, apa yang kau lakukan di dunia dengan hartamu itu yang aku telah berikan ya, begitu banyaknya. Maka orang tersebut ya berkata, wala yaktumuna Allah haditha. Jadi maksudnya ayat Al-Quran, wala yaktumuna Allah haditha itu artinya di situ di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan hatinya, tidak bisa menyembunyikan kalau di dunia masih bisa bohong ya, di depan jaksa agung misalnya masih bisa berbohong, di depan pengadilan masih bisa berbohong, di depan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran disebutkan wala yaktumuna Allah haditha, mereka tidak bisa menyembunyikan ya, suatu pun apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, ya Rabbi ataitani malan. Orang tersebut menjawab, ya Allah ya Tuhanku ya, ataitani malan, engkau telah memberikan kepadaku harta yang banyak di dunia tersebut ya. Fakuntu ubayyun nas, dan yang aku perbuat dengan hartaku tersebut, aku selalu ya
ubaya'un nas, artinya memberikan atau berjualan kepada manusia, kepada orang lain, atau aku memberikan hutang kepada orang lain, ya, memberikan hutang. Wa kana min khuluqi al-jawaz. Nah, di antara yang selalu saya lakukan di dunia tersebut, ya, adalah saya selalu membebaskan hutang-hutang mereka tersebut. Jadi dia orang kaya, ya, dia hutangin kepada orang lain, kemudian ya, dia bilang, harta yang kau berikan kepadaku ya Allah, selalu saya berikan, selalu saya upayakan untuk membantu orang lain. Bahkan di antara yang selalu saya sampaikan, saya jalankan itu adalah saya bebaskan mereka dari hutang-hutangnya tersebut. Fakuntu atayassaru al-musib, ya. Dan saya selalu bahkan melonggarkan, atayassaru itu memudahkan, ada musiri kepada orang yang musir itu orang yang mudah, orang yang punya uang, orang yang jernih. Pas waktunya dipulangin itu dia masih masih dikasih. Belum ada apa-apa, tidak usah dipulangin dulu, gitu. Ya, itu musir hal musir, memudahkan kepada orang yang kaya, yang bisa membayar utangnya. Wa unzirul mu'sir, dan saya sering atau selalu, ya, memberi tempo. Unziru itu artinya ya memberikan tenggang waktu lagi, ya, alal mu'sir, kepada orang yang tidak mampu. Jadi kalau apa yang mampu, ya saya kadang-kadang ya masih memberikan waktu, ya. Tapi kepada orang yang tidak mampu, pasti saya akan berikan tempo, saya akan waktu lagi. Faqala Allah Ta'ala, ana ahaqqu bidzambika wa tajawwazu 'an ibadi, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang tersebut, ya, baik sekali, ya, itu perbuatan yang sangat baik sekali. Ana ahaqqu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih berhak untuk berbuat seperti kamu, gitu, ya. Fatajawazu 'an ibadi, maka Allah katakan, sudah, jangan pakai ini timbang lagi dia amalnya, sudah saya bebaskan aja, masuk dari surga. Karena di dunia dia ya mempermudah, ya, pada orang lain. Faqala Abu Amir Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Hakadha sami'nahu min fiqhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud mengatakan, begitu saya mendengarnya dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tadi kan cerita ini yang menceritakan adalah siapa? Huzaifah, ya. Huzaifah tadi menceritakan begitu. Kata Huzaifah, ya, itu diilustrasikan nanti di akhirat itu ada orang, ya, yang Allah berikan nikmat kekayaan di dunia tersebut, nanti giliran di lisan, ya, diperhitungkan, terjadilah seperti itu. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat apa kamu nikmat yang saya berikan itu? Maka dijawab, ya, bahwa saya dengan nikmat tersebut saya selalu membantu orang lain, saya selalu, ya, memberikan hutang kepada orang lain yang memerlukan, dan ya, waktu pembayarannya, baik dia itu orang yang mampu ataupun apalagi orang yang tidak mampu, saya selalu mempermudah. Kadang-kadang saya berikan lagi ilmunya, bahkan kadang-kadang saya bebaskan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
kalau begitu saya juga akan berbuat begitu kepada kamu, ya. Artinya saya bebaskan juga kamu dari segala, ya, dari segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Nah, yang dengar pada saat itu namanya Uqbah dan Ibnu Mas'ud. Oh iya, saya juga dengar tuh. Rasulullah dari mulutnya Rasulullah sendiri mengatakan demikian. Jadi artinya ini walaupun ini cerita dari seorang sahabat, tapi pada dasarnya ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Oh Muslim. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انصر مؤسرا. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi tempo, ansor artinya ya memberi waktu ya untuk pembayaran, ya. Mu'sir, orang yang tidak mampu, orang yang susah, tempo lagi. Wada'alahu itu artinya membebaskan hutang-hutangnya. Azallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menaunginya di hari kiamat nanti tahta zilli arsyihi, di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, pada waktu atau pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya, orang yang suka berbuat baik dan orang suka ya membebaskan hutang orang lain kepada dirinya. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا. Ada hadis diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Jabir, bahwa Rasulullah SAW membeli ba'iran. Ba'iran itu artinya otak. Jadi Rasulullah pernah membeli otak dari Jabir, ya. Fawazanahu fa'arjaha, muttafaqun alaih, ya, gitu. Jadi kemudian ya Jabir ini menimbang otaknya tersebut, ya, ditimbang, maka fa'al jahalahu artinya ya maka timbangannya dilebihkan. Di sini dalam syarah ini dikatakan bahwa yang dimaksudkan adalah dagingnya. Jadi Rasulullah beli dagingnya, daging otaknya. Ya, kalau ada tukang daging itu, ya, itu maka ketika membeli tersebut, ya, Jabir itu melebihkan 100 kilo, tambahin sekon misalnya, bukan malah dikurangin, bukan malah ditambahin air supaya berat, bukan, ya. Ditimbang di pasar masih sekilo, sampai rumah tinggal tiga berapa misalnya. Kenapa? Karena banyak airnya, bukan, malah justru ditambahin, ya, gitu. Muttafaqun alaih. Hadisnya hadis sahih. Wa an Abi Safwan Suwaid bin Qais radhiyallahu anhu qala jalabtu ana wa mahramatu al-'abdiyyu Bazzan bin Hajar. Hadis selanjutnya dari Abi Safwan Suwaid bin Qais radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku jalabtu itu artinya aku membawa, ya, ana wa mahramah, saya membawa bersama mahramah. Ada orang namanya mahramah berdua, ya. Namanya mahramah al-abdi, nama orang, ya. Bazzan bin Hajar. Bazzan itu baju, min Hajar baju yang dibuat di daerah
Hajar. Hajar nama tempat, nama kota. Ya, kalau dulu mungkin nama daerah, ya, nama daerah, nama kampung, namanya Hajar. Kalau kita misalnya apa? Ya, ya saya mau bawa baju yang batik Solo. Nah, Solo kan nama tempat, di batik Solo. Ini maksudnya begitu. Ya, kalau Soman, saya pernah suatu hari membawa bersama Mahramah Al-Abdi baju yang dibuat di daerah Hajar. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu datang Rasulullah SAW kepada kami. Ya. Fasawamana sarawina. Ya. Beliau mau beli barang dagangan kami itu. Ada yang berbentuk baju, ada yang berbentuk sarawil. Sarawil itu maksudnya adalah kain bawaan sarung ya, bawaan sarawil. Ya. Kalau sekarang di di Arab itu sarawil itu cara panjang, sirwal, jamaknya sarawil. Dulu ada yang panjang, dulu adanya seperti sarung begitu. Ya. Jadi Rasulullah itu di dalam beberapa hadis selalu kebanyakan beliau selalu pakai baju itu potong atasan dengan bawahan. Iya, bukan begini nih, kita sepotong nih namanya ya, bawah satu, dia buat. Sirwal itu bagian bawah, di bagian sarung. Ya. Fasawwana sarawil. Nah, Rasulullah itu menawar, artinya mau membeli sarawil itu yang dari Hajar tadi itu. Ya. Wa indi wazanun yazinu bil ajri. Nah, pada saat itu ada wazan. Wazan itu tukang timbang. Ya. Yazinu bil ajri itu dia kerjaannya menimbang dan diupahi dengan upah. Gitu. Jadi ada khususnya gitu. Ini ilustrasinya di pasar itu ada pedagang itu ada khusus dia yang tukang timbang doang gitu. Jadi mungkin nggak punya timbangan yang lain gitu. Jadi kalau menimbang ke situ tapi dia sedikit. Wazan, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wazan sin wa arjih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada si tukang timbang itu, silakan kamu menimbang tapi selalu ya lebihkan timbangan itu. Itu selalu lebihin. Perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebihkan timbanganmu. Kalau timbang itu usahakan lebihin. Jangan malah justru dikurangi. Jangan diketok lawannya. Meteran boleh diketok. Kurang airnya mungkin, atau timbangan diganjel. Ganjel ke karet. Ke karet. Ya, nah, boleh. Bahkan disuruh oleh Rasulullah SAW kalau timbang, saya ukur, ya, kalau nakal, ya, lebihkan. Gitu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Ya. Di sini ada iskal, ada pertanyaan. Kan Rasulullah belinya baju, kok ditimbang? Ya, nimbang, nimbang. Ya, sebagian syarih yang menjelaskan hadis ini bahwa bisa jadi memang dulu baju itu ditimbang, gitu. Bisa jadi baju itu ditimbang. Itu kan masing-masing uruf namanya. Uruf itu kebiasaan daerah masing-masing. Ya. Kayak apa ya? Iya, kayak beras dulu kan di liter ya. Sekarang kan di kiloin kan. Belum liter ya. Iya, liter itu kan. Iya. Takaran. Tapi kalau kilo itu kan timbangan. Jadi apalagi gitu, barang-barang di sini mungkin ya
kiloin, tapi di sana enggak, misalnya di taker, itu diukur, gitu, ya. Nah, ini bisa jadi kemudian kalau itu, ya baju itu bertimbang, ya. Kita nggak tahu persisnya. Ada pertanyaan silakan. Ada Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kiai ya. Waktu dia minjem duit, ada saksinya anaknya. Pas itu orang tuanya meninggal Pak Kiai. Mama dia punya utang 10 juta. Kata si anak, Pak saya bayar separohnya lagi, mohon diikhlasin. Yang punya utang minta ikhlas. Kalau dari sisi agama bagaimana Kiai? Di sisi agama itu yang memberi utang itu ini hadis ini yang baik itu yang mengikhlaskan, membebaskan. Tapi yang minta diikhlasin itu yang punya utang. Iya, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kita masih itulah, kalau masih punya toleransi, kita mau membebaskan boleh. Artinya baik dari si yang berhutang yang minta supaya bebaskan atau kita langsung yang membebaskan itu sama. Berarti sah ikhlas, ya, sama ikhlas, ya. Tapi tetap kita boleh juga tetap nggak mau yang minta ini tetap boleh. Jangan separuhnya, kalau 10 juta, 5 juta, Banyakan ya. banyakan gitu. Bayar lagi dah, sepatunya lagi dah, 2,5 juta lagi, boleh. Kita masih mau. Berarti ada tawar-menawar Kiai. Boleh, gitu. Nanti pada ujungnya misalnya kan, bebaskan 2,5 juta lagi. Atau ya, karena itu tetap harus ya, terbayarkan. Utang itu kemarin kita bab jihad ini kan, sampai orang mati syahid itu, ingat tak artinya apa namanya hadisnya, orang yang mati syahid dalam peperangan itu kan mesti kan langsung masuk dalam neraka, ya kan? Di apa namanya kafannya itu nggak perlu kafanin, apa adanya nggak disolatin, kalau udah pasti masuk surganya gitu, kecuali dengan utang. Kecuali dikali hutang. Kalau masih dikali hutang, pasti ditahan dulu. Syahid itu, orang syahid. Apalagi kita yang syahid juga misalnya gitu. Pasti dia hutang itu, ya. Jangan apa namanya diremehkan. Bahkan ya warisan itu, seseorang meninggal itu, harta yang ditinggalkan warisannya itu yang paling pertama harus dibayar apa ya? Utang. Membah di persediaan usolina audain apa? Ya, yang pertama kali harus dibayar adalah utangnya, bukan sedekahnya, bukan tahlilannya, bukan. Ya. Jangan gara-gara tahlilan jadi nggak bayar utang. Mendingan bayar utang nggak pakai tahlil. Betul, ya. Bisa. Ini guru, kebetulan saya saksi hidup gitu ya. Guru ini udah meninggal nih. Yang satu sahabat, yang satu saudara. Bu nanti saksi ini kalau utang gua berbelas saking gitu. Nah sekarang gurunya udah meninggal bu. Gimana nanti itu? Ruhnya itu masih tergantung antara langit dan bumi. Masalah roh tergantung di langit dan bumi itu sebetulnya tidak ada hadisnya yang jelas soal itu tidak. Yang jelas itu bahwa nanti di akhirat pasti akan diperhitungkan. Masalahnya adalah bukan kita kan, orang yang buat itu. Bisa jadi sebelum meninggal misalnya yang piutang itu dibebaskan misalnya, kan sudah selesai berkelar ya. Atau misalnya tetap tidak tapi bayar anaknya misalnya, terus-terusnya. Itu kita tidak bisa menghukumi di situ. Di situ cuma kita bisa yang mendoakan saja. Mudah-mudahan aja pada diri dia apa namanya dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dia diampuni segala dosa-dosanya. Tapi yang jelas ya, untuk utang itu tetap akan diperhitungkan. Ya,
kecuali keluarga misalnya yang nggak membebaskan. ya yang diutangi itu membebaskan. Ya Allah, ini meninggal udah kesianan bebasin aja utangnya 150 juta bebasin ya. Tapi harus diingat bahwa ahli waris sebelum itu warisannya dibagi harus selesai utang itu. Dalam hadis lain kan Rasulullah pernah nggak mau mensolatkan ada salah satu sahabat yang meninggal ada utangnya. Belum disolatin ditanya Rasulullah SAW punya utang nggak? Terus sahabat tersebut punya. Enggak, kamu yang sholat saya kan. Ada salah seorang sahabat yang kasihan, dia bilang, ya Rasulullah, tetap sholatkan saya tidak tanggung utangnya. Itu bagus tuh. Ya, Pak Mengaji mestinya begitu. Pas tahu nih kan, udah meninggal, udah mau bayar utangnya. Banyak bebasin. Kalau data kan pajak semua mah. Ada halangan di Enggak, itu yang punya uang yang ditentukan. Kalau uangnya itu uang 100% punya ayahnya, orang tuanya bebasin, anak nggak bisa nuntut, anak nggak bisa. Nah kalau anaknya berjangkit Kiai, kan utangnya gede 150 juta, jangkit, buset, lu bayar separuh, kata anaknya. Nah, Itu kalau kembalinya kepada yang punya uang itu siapa? Kalau punya uang anaknya, kemarin anaknya Bapaknya bebas. jadi orang tuanya. Tapi kalau itu 100% punya orang tuanya dan dia udah mengikhlaskan, habis baca hadis ini, biar nanti di akhirat dia dibebaskan dari segala dosa-dosanya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengetahuinya. Sekali lagi hadis-hadis ini jangan disalah tafsirkan. Jangan berarti kalau begitu, wah enak itu dia utang dalam bayar tahu dibebasin, nggak boleh. Ya, itu kita kena ayat Al-Quran yang tadi panjang itu, yang isinya adalah seseorang itu jangan terlalu mudah berhutang. Gitu, ya. Karena syaratnya banyak. Kalau benar-benar syaratnya di sini baru boleh berhutang. Ya, jadi kalau tidak, nggak tahu kapan bayarnya, apakah akan sudah ada harapan untuk membayar. Nah, tapi ini nggak ada sama sekali. Nah, itu sebaiknya jangan berhutang. Dan dalam hadis lain disebutkan hutang itu Rasulullah apa? Musafiratul billaili jadi malam jadi nggak bikin tidur, siang bikin malu. Kalau motor begitu, malam bikin Bisa, ya. Siang ketemu momennya dulu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang halal buat kita semua, setiap keberkahan, rezeki yang cukup untuk berkenan, ya, sudah cukup, tidak terlalu berlebihan, tapi cukup, dan itulah yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu yang mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Rijal Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Rijal Muslimin, Ya Hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
العالمين. اللهم إنا نسألك بخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.